Biadab, ini iblis berwujud manusia. Itu yang pantas disebutkan kepada pelaku pembunuhan calon siswa Bintara yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut atas nama Serda Adan. Pembunuhan ini terjadi pada tahun 2022 yang lalu dan keluarga korban baru mengetahui kasus ini pada tahun 2024 atau sekitar 2 tahun. Pelaku setelah menghabiskan nyawa korban, lalu dia berpura-pura menjadi korban dengan menghubungi keluarga korban dan meminta sejumlah uang. Kasus ini bermula pada saat korban mengikuti tes masuk TNI yang dilaksanakan di Nias dan kemudian pada penerimaan hasil tes dan si korban ini dinyatakan gagal pada gelombang pertama. Lalu pelaku yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut menawarkan korban untuk bisa mengikuti gelombang kedua yang dilaksanakan di Sawalunto Padang. Dan juga meminta kepada keluarga korban supaya menyediakan uang sebesar 200 juta untuk biaya masuk dan lolos nanti pada gelombang kedua menjadi anggota TNI. Dan kemudian semua uang itu sudah diserahkan oleh keluarga korban. Lalu kasus ini telah ditangani oleh polisi militer dari TNI dan nanti kasus ini akan ditindaklanjuti. Oke, yang kita harapkan di sini adalah keadilan. Bagaimana pelaku ini telah menghabiskan nyawa korban secara sadis, kemudian melakukan penipuan kepada keluarga korban dengan berpura-pura menjadi korban, padahal nyatanya sudah dihabiskan nyawa korban ini pada tahun 2022 yang lalu atau sekitar 2 tahun dari 2022 sampai 2024. Nah, kasus ini memang sedang berlanjut. Namun yang kita harapkan adalah pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya. Beberapa berita yang disampaikan juga bahwa nanti pelaku ini akan dijerat dengan pasal mulai dari maksimal, menengah dan juga yang rendah, yaitu hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Nah, saran saya di sini harap untuk teman-teman yang lebih mengerti hukum supaya kasus ini bisa dikawal dan tidak meleset dari pasal 340 di mana pelaku ini sudah merencanakan semua perbuatannya ini dengan penuh skenario yang matang bersama dengan temannya menghabiskan nyawa korban ini hingga membuang jasad korban ini. Dan itu berarti menghilangkan bukti-bukti supaya pada saat penyidikan juga akan mempersulit pihak penyidik. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk memenuhi pasal 340. Maka mari teman-teman semua yang lebih mengerti hukum untuk mengawal kasus ini yang terjadi di daerah kita Nias untuk tidak meleset dari pasal 340 yaitu hukuman mati. Karena kenapa? Tidak tertutup kemungkinan juga kasus-kasus seperti ini juga bisa saja meleset dari 340 atau hukuman mati atau bisa meleset dari hukuman seumur hidup. Kenapa? Karena nanti penyidik juga akan memberikan ruang di mana pelaku juga akan menyampaikan nota pembelanya atau pleidoinya dan tentu saja banyak hal-hal yang dirasa oleh pelaku ini meringankan hukumannya dan akhirnya jika memang semuanya valid dan semuanya diterima oleh hakim maka bisa saja meleset dari hukuman yang kita harapkan. Maka harapan saya di sini untuk teman-teman yang mengerti hukum khususnya Ononiha Nias untuk mengawal kasus ini sampai tuntas supaya manusia-manusia seperti ini, manusia iblis seperti ini dapat jera dengan kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Apalagi di sini dia sudah menghabiskan nyawa korban, kemudian berpura-pura menjadi korban dengan meminta sejumlah uang dan ini benar-benar sadis banget. Dan bagaimana hati orang tua yang saat ini menerima kabar anaknya yang dikira sudah masuk TNI ternyata sudah dibunuh pada tahun 2022 yang lalu. Nah, itu saya harap kepada teman-teman mari kita kawal bersama-sama hukuman ini kepada pelaku supaya dia bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal juga atas perbuatannya. Terima kasih.